Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua YouTuber Jombang. Dari pertama kali YouTuber Jombang ini berdiri tahun 2017 sampai tahun 2020, sudah 3 tahun. Beliau ini setia memberikan nasihat, memberikan masukan kepada YTN agar lebih baik lagi. Terima kasih, matur nuwun. Sebenarnya gini, kalau untuk materi itu harusnya, karena kopdar atau meet up ini sifatnya adalah workshop, itu harus membawa peralatan. Jadi bukan hanya saya saja, tapi orang yang ikut meet up, orang yang ikut kopdar juga harus membawa peralatannya masing-masing. Misalnya yang dibawa ketika dia tag gambar itu dia bawa kamera, pakai kamera atau pakai kamera HP atau pakai handycam atau pakai kamera seperti itu. Nah, itu tergantung dari apa yang dia pakai. Harusnya nanti ini untuk ke depan lagi, kopdar untuk ke depan yang kedua, meet up untuk yang kedua nanti. Ini nanti ke workshop saja Mas Yusron ya, workshop. Jadi saya nggak menjelaskan, tapi kita semuanya bareng gimana prakteknya gitu. Nah, itu saya rasa itu yang lebih masuk, karena langsung praktek daripada saya menjelaskan tanpa praktek. Nah, itu lebih jelas langsung praktek. Jadi saya jelaskan sedikit saja. Yang namanya tag gambar itu ada 3. Tag gambar itu ada 3, sebenarnya simple 3. Saya maksudnya tag video, tag gambar, tag video, foto. Maksud simpelnya itu ada 3. Pertama, ada yang namanya itu white angel. White angel itu apa? Objek itu kelihatan semua. Objek itu kelihatan semua, itu namanya white angel. Saya melihat Tommy seperti itu namanya, dari kacamata saya, dari mata pandangan saya melihat Tommy, itu white angel. Karena kelihatan semua, dari atas sampai bawah kelihatan semua. Samping kanan, samping kiri kelihatan semua, itu namanya white angel. Terus yang kedua ada medium. Medium angel itu setengah dari Tommy, setengah dari objek yang kita lihat. Misalkan kalau tadi white angel itu keseluruhan, maka jika medium angel, maka Tommy itu cuma kelihatan setengah tok. Tommy kelihatan setengah tok, dan sebelah sama sebelah itu enggak ada. Terus yang ketiga terakhir, ini yang paling krusial, yang menunjukkan yang penonton itu bisa membawa suasana kepada penonton. Jadi orang yang bikin video itu bisa membawa suasana kepada penonton, itu namanya close up angel. Close up angel itu maksudnya apa? Menunjukkan ekspresi muka dia. Ada 3, caranya tag gambar itu ada 3. Di sini saya jelaskan itu tadi. Nanti untuk meet kedua atau untuk kopdar kedua nanti kita praktek bareng-bareng biar gampang. Tuh. Itu untuk tag video gambar. Kalau sampean tanya saya dapat dari mana? Saya dapat ini dari rumah produksi Tubuireng. Di Pondok Pesantren Tubuireng itu ada rumah produksi Tubuireng yang udah kita itu sudah memproduksi film-film sekelas layar lebar. Kalau sampean mau lihat, ada pertama itu ada film Bindar, terus ada Sakinah, dan yang terbaru kemarin adalah Jejak Langkah Dua Ulama. Nah, itu yang kemarin viral di media sosial, itu kita garap itu. Jadi saya belajar dari sana gimana caranya sih tag video, tag gambar gitu. Saya nggak bisa jelaskan banyak karena ini lebih kepada praktek. Kalau saya jelaskan banyak nanti nggak mudeng, nanti bulet-bulet nang kono-kono terus. Karena intinya cuma kayak gitu. White angel semuanya kelihatan, terus medium segini setengahnya, sama close up atau muka toh. Nah, itu tentang sekilas tentang tag gambar ya. Terus yang kedua itu kita juga harus bawa alat. Maksudnya yang kita buat untuk editing itu apa? Yang kita buat untuk editing itu pakai apa? Pakai laptop, pakai HP. Terus di laptop itu kita pakai Adobe Premiere, Vegas, DaVinci, Filmora. Di HP kita pakai KineMaster atau pakai apa sih ini? Power Direction. Banyak lah pokoknya. Nah, itu juga harus kita bawa ke meet up yang kedua nanti, kopdar yang kedua nanti, itu kita sekaligus praktek di situ. Kita harus bawa semua peralatan yang kita butuhkan, yang sering kita pakai itu kita harus bawa. Karena kalau saya ngomong kayak gini tuh kayaknya enggak untuk ya, kalian praktek gitu.
Terus yang ketiga ini yang masalah penting. Kalau sampean bikin video, saya nggak tahu ya sampean ini videonya nanti bagian apa, karakter videonya bagian apa, saya nggak tahu. Tapi kebanyakan mungkin kalau bikin video itu pasti memakai green screen. Misalkan kebanyakan orang yang misalkan jadi videonya itu host, videonya itu membawakan berita atau membawakan apa, itu biasanya memakai green screen. Nah ini krusial lah, penting. Green screen itu maksudnya apa? Objek yang kita rubah itu jangan sampai background yang kita rubah itu jangan sampai ketoro banget gitu loh. Ada cara ngaturnya sebenarnya mas, itu pakai lighting. Ojo kayak Tommy nih, Tommy gak apa ya. Green screennya tak dulu Tommy, mau semukanya kepotong, nggak enak sawangannya gitu. Jadi green screen itu sebenarnya harus ada alat-alat yang mendukungnya. Kalau sampean nggak iso tuku alatnya itu ada lighting itu harganya satu lighting itu 800.000. Satu lighting itu yang pencahayaan itu lighting itu yang paling murah 800.000. Itu yang bagus, yang murah yang bagus. Tapi kalau sampean nggak bisa beli itu ya bikin sendiri lah. Pakai apa sih kertas apa sih itu? Sing koyo aluminium deh. Hah? Kertas kue, makanan ya. Aluminium foil.